Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risma dengan NPM 2359 Saya mahasiswa magang 2026. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Yuni Almitasari pada materi kedua, yaitu tentang etika kerja dan budaya organisasi. Lalu di sini ada membahas mengapa etika kerja penting saat magang. Jadi di sini tuh etika kerja adalah sikap dan aturan yang menjadi pedoman dalam bekerja. Nah, budaya organisasi adalah kebiasaan, nilai, dan aturan yang berlaku di tempat kerja. Selama magang, kita perlu menyesuaikan diri dengan budaya kerja dan menjaga sikap profesional. Nah, contohnya itu, contoh sikap yang diharapkan adalah datang tepat waktu, menghormati pembimbing, menjaga fasilitas, dan mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya ada integritas dan etika profesi. Yang pertama, integritas yang kita lakukan adalah kita melakukan hal yang benar meski tidak diawasi. Lalu yang kedua adalah kompetensi, yaitu kenali batas kemampuan diri dan bekerja sesuai keahlian. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab, jadi kita mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Lalu yang keempat adalah kerahasiaan, jadi kita diminta untuk menjaga data dan informasi mitra sesuai kebutuhan tugas. Lalu di sini mengetahui kemampuan diri, jadi kenali batas kemampuan sebelum menerima pekerjaan bukan demi terlihat bisa. Terus selanjutnya ada jangan menolak jika sebenarnya tuh mampu memberikan hasil yang terbaik. Lalu setelah itu jika belum paham, tanyakan kepada pembimbingnya. Lalu sampaikan kendala yang diminta arahan saat menghadapi tugas yang belum pernah dikerjakan. Jadi kita sebelum mengerjakan tugas, kita tanyakan dulu kendalanya dan minta diarahkan bagaimana mengerjakan tugas tersebut. Jika belum pernah mendapatkan tugas tersebut. Jadi kita minta arahannya dulu kepada pembimbingnya biar tidak ada kesalahan. Lalu lanjut, di sini ada disiplin dan tanggung jawab. Artinya apa? Kita perlu datang sekitar 30 menit lebih awal sebelum jam kerja. Semisal di dalam mitra tersebut jam masuknya itu jam 8 pagi. Jadi kita usahakan datang 30 menit sebelum jam masuk kerja. Lalu setelah itu jangan membiasakan terlambat. Lalu jangan menunda pekerjaan. Kerjakan dengan cepat, rapih, dan berkualitas. Lalu setelah itu kita perlu jika melakukan kesalahan, segera mengaku dan memperbaikinya. Lalu jika salah memasukkan data, segera laporkan kepada pembimbing dan minta arahan untuk perbaikinya. Lalu sikap di lingkungan kerja. Yang perlu kita lakukan adalah menghargai teman dan pihak mitranya. Lalu bertanya jika instruksinya belum jelas. Setelah itu menerima kritik dan saran dengan terbuka, menjaga sopan santun. Dan yang perlu kita hindari di lingkungan kerja itu menjelekkan atau menyindir teman, menghakimi orang lain, mengubah aturan tanpa izin, dan menggerutu saat diberi tugas. Lalu menjaga kerahasiaan dan fasilitas. Jadi kita diminta jangan membuka data di luar tugas yang diberikan, tidak menyalin database mitra ke perangkat pribadi tanpa izin, lalu tidak mengubah konfigurasi sistem pada persetujuan. Gunakan fasilitas kantor sesuai kebutuhan kerja. Lalu jaga laptop, printer, internet, dan fasilitas lainnya. Contohnya tidak menggunakan printer kantor untuk dokumen pribadi tanpa izin. Lalu setelah itu komunikasi di tempat kerja. Nah, kita perlu jelaskan tujuan masalah dan perkiraan waktu saat meminta izin atau menyampaikan informasi. Gunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Contohnya, saat kita mau pergi ke tempat magang, nah kita terdapat kendala, misal di perjalanan ban motor kita atau kendaraan kita tuh pecah. Jadi kita perlu menyampaikan izin dulu menggunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Misalnya, Pak, Ibu, izin saya terlambat 30 menit. Lalu setelah itu laporkan pekerjaan secara lengkap, apa yang sudah selesai, yang belum, dan kendalanya itu di bagian mana jika laporan tugas tersebut
mengalami kendalanya. Lalu sampaikan alasan, bukan sekedar penolakan, jelaskan kendala dan beri alternatif jika memungkinkan. Lalu terima kritikan dengan sikap terbuka, dengarkan, pahami, dan gunakan untuk berkembang. Lalu setelah itu di sini ada etika WhatsApp, email, dan berkomunikasi dengan mitra. Jadi kita saat menggunakan email, gunakan subjek, salam pembuka, dan bahasa sopan, sampaikan tujuannya dengan jelas. Lalu menggunakan WhatsApp, nah jelaskan tujuannya, pesan pertama. Terus jangan kirim pesan atau telepon berkali-kali jika belum dibalas. Lalu setelah itu berkomunikasi dengan mitra, dengarkan sampai selesai sebelum bertanya atau memberikan pendapat, pahami teguran, dan lakukan perbaikan. Lalu setelah itu sikap penampilan dan kesimpulan. Jadi tunjukkan penampilan yang rapi, sopan, serta selalu gunakan tanda pengenal. Lalu di minggu pertama, perkenalkan diri, kenali lingkungan, pahami aturan, dan jangan ragu jika kita kurang memahami, dan jangan ragu untuk bertanya. Lalu setelah itu ada etika kerja mencakup integritas, kompetensi, tanggung jawab, kerapihan, disiplin, komunikasi, sopan santun, dan menjaga kepercayaan mitra. Nah, tujuan utamanya adalah tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi menunjukkan sikap profesional di lingkungan kerja. Baiklah, mungkin itu saja ringkasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.